di TV kan sejahtera, Anda sudah jauh sejahtera, sejahtera pokoknya. Saya menerima rapelan, Ibu dan Bapak. Rapelan saya itu karena waktu itu jadi saya itu SK-nya per 1 Desember, saya mestinya menikah tahun bulan-bulan itu, tapi G30 SPK itu lalu tidak boleh keramaian ya, ditunda menjadi Februari 66 saya menikah. Jadi tahun kemarin itu emas, sudah kawin emas saya 50 tahun. Lalu turunnya rapelan itu ya tahun 66 akhir. Apa yang bisa saya beli dari sekian bulan rapelan itu, Ibu Bapak? Karena saat itu saya akan menyongsong kelahiran anak saya yang pertama, yang bisa saya beli adalah 1 ember plastik. Ember plastik karena punya anak bayi, karena dulu itu embernya bukan plastik loh zaman dulu. Jadi plastik itu sesuatu yang mewah. Tapi plastiknya bagus zaman itu. Sama 1 payung. Loh, itu rapelan beberapa bulan. Ibu Bapak bisa bayangkan betapa kesejahteraan itu. Mengapa saya harus beri payung? Karena saya membayangkan kalau punya bayi, nek nimbang kira yo bayiku kepanasan. Jadi saya beli payung dan ember itu gaji sekian bulan. Padahal sekarang Ibu Bapak gaji sebulan bisa beli 100 payung lebih, 200 atau 300 payung. Ya atau tidak Ibu Bapak? Nah, itu yang harus disyukuri itu. Perlu disyukuri itu. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Saya masih ingat kalau menerima beras atau gula atau apa, kita mengambilnya ke rumah Pak Bimo di Sekip dulu. Lalu pada waktu itu nanti Bu Imam kalau ada yang ya Bu diinterupsi, dibetulkan. Nah, mulailah pada tahun berapa ya? 64 itu beberapa, jadi dulu Fakultas Pedagogik itu jurusannya adalah, seingat saya, jurusannya itu pendidikan umum, pendidikan sosial, keahlian umum, psikologi, pendidikan jasmani, itu mula-mula, terus tambah lagi kesejahteraan keluarga. Lalu keahlian umum, namanya saja ya lucu, tak saya pikir keahlian umum itu loh ya itu tidak. Jurusan kok KU dulu, KU, PU, Pak siapa lagi? Pak Komaidi ini apa? Jurusan KUPU, KU, PU. Nah, ini karena dulu punya pacar di jurusan KU. Komaidi ini. Dulu jurusannya itu seperti itu. Ada pendidikan jasmani, ada fakultas, ada jurusan psikologi. Tetapi kemudian Fakultas Psikologi memisahkan diri, berdiri menjadi Fakultas Psikologi UGM. Lalu jurusan yang lain ditambah dengan, kalau tidak salah apa ya Bu, IKG atau apa yang keguruan itu, yang di Jalan Kerasa itu loh dulu. Lalu pindah ke IKIP. Satu lagi pendidikan jasmani itu, olahraga itu menjadi STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Jadi mulai itu, tetapi pindahnya dari Bulak Sumur ke sini itu baru tahun 68. Tahun 68 pindah ke sini. Bapak Ibu bisa bayangkan di sini tuh dulu masih sawah-sawah, gedungnya di tengah begitu, sawah. Jadi ada masuk jalan kecil masuk ke situ. Jadi mulai kita pindah sini. Yang perlu ingin saya sampaikan adalah bahwa pada waktu itu yang menggawangi Fakultas Ilmu Pendidikan itu adalah Profesor Imam Bernardi dan Ibu. Dan saya masih mendengi Bapak Abdullah Sigit. Saya masih ingat pernah kita mengadakan bageda di rumah beliau, Pak Abdullah Sigit. Saya masih ingat beliau pakai kain, sepuh kakung tapi pakai kain. Kalau tidak salah sekarang dalamnya yang untuk Bank Mandiri Pak ya Bu ya, di depan BNI Sekip itu loh.
Jadi Pak Abdullah Sigit itu saya masih menengi dulu. Beliau adalah yang tadi Bu Ima mengatakan kita itu bisa vape seperti ini karena Pak Abdullah Sigit. Vape-nya Pak, vape-nya karena Pak Abdullah Sigit itu loh ya. Lalu saya akan sampai di situ kira-kira apalagi yang perlu saya ceritakan di sana. Lalu pindah ke Karangmalang. Mungkin akan saya sampaikan yang di Karangmalang itu begini Pak. Saya pernah dulu di vape itu menggunakan selain jurusan departemen. Kita dulu mengenal ada kalau tidak salah 4 departemen ya. Departemen psikologi, metodologi penelitian, pendidikan, yang satu apa Pak? Penelitian. Ya sudah metodologi ada Pak Eksan mungkin ingat, tidak ingat ada departemen seperti itu. Saya masih ingat betul dulu ketua departemennya itu Pak Danuri Nur Hamzah. Bapak Ibu mungkin masih tidak pernah ketemu. Mungkin Pak Danuri Nur Hamzah, Pak Saleh, Pak yang sudah tiada. Jadi pada waktu itu memang jumlah dosennya terbatas, tapi dosen-dosen putri pada waktu itu yang bisa saya aturkan Bu Sutarima Bernadette, Bu Siti Rahayu, Bu Sri Mulyani Martania, Bu Murdiani Marjaban, Bu Hani Marjaban, Bu Rumini, Bu Murniati Sulasti, Bu Yutiah Sujada. Bu Yutiah Sujada itu jurusan kesejahteraan keluarga. Bu Yutiah Sujada. Nah, setelah sampai di sini jurusan kesejahteraan keluarga itu dulu Bu Imam Bernadette, Bu Yutiah Sujada, Bu Endang Darmayekti, bahkan ketua jurusannya pernah Bu Imam Bernadette, saya sekretarisnya jurusan KK. Jurusan KK itu dulu sangat bersahabat dengan jurusan pendidikan sosial. KK itu kan putri semua. Jadi kalau kita studi tur mesti dengan jurusan pendidikan sosial. Saya masih ingat dulu yang sering mengantar itu Pak Sumanto. Ya tidak tahu Pak Sumanto almarhum. Pak Sumanto. Ya Pak Sumanto ingat Pak Sumanto ya. Lalu yang berikut bahwa ada kebijakan bahwa jurusan KK itu dipindahkan ke FT. Itu tahun berapa ya? Ya itu. Jadi sebelumnya kita punya KK, kita punya dapur di sana. Saya masih ingat betul Ibu Bapak, dulu mendaftar mahasiswa baru itu per fakultas. Jadi yang mendaftar itu giliran. Suatu ketika saya dapat giliran daftar mahasiswa, calon mahasiswa baru. Jadi kayak tukang itu loh, daftar yang akan masuk kita daftar. Dan kita ini juga sebagai panitia menyiapkan snacknya sendiri dari rumah. Saya masih ingat saya suka membawa tahu bacem karena tidak ada uang Ibu dan Bapak. Jadi kita itu daftari sehari ini berapa, giliran saya, Bu Min, Bu Tari daftar di meja diri-diri gitu. Lalu yang membahagiakan itu kalau koreksi penerimaan siswa baru, karena di situ kita pesta. Tapi pestanya apa? Pestanya yang dari kakak ini masak. Saya masih ingat Bu Imam ini daging untuk disate itu loh, untuk nyoblosi. Jadi membuat sendiri, masak sendiri. Kita punya dapur di sebelah sana. Sebelah sana itu kita merasa bahagia karena dapat uang vakasi, pesta dan sebagainya. Tapi semua itu kita lakukan dengan senang hati, senang sekali gitu ya. Lalu yang ingin saya sampaikan lagi adalah bahwa ada suatu kebijakan yang perlu saya sampaikan, bahwa sekitar tahun 74 ada kebijakan karena P3 kita di Mbare itu akan dialihkan ke Dinas Pendidikan,
maka tenaga-tenaga SDM yang dimiliki, tenaga-tenaga yang berkualitas dilimpahkan ke FIP, dimaksudkan untuk memperkuat FIP. Beliau itu antara lain Ibu Hartati Sukirman, Ibu Mujia, Ibu Suharsi Meari Kunto, Bu Suryati, banyak, siapa? Bu Sayekti, Pak siapa? Putri Marsianti, Pak Sumati, Pak Suharno, nah itu Pak banyak itu, ya itulah dimaksudkan untuk memperkuat FIP. Kita mendapat limpahan tenaga dari P3 tahun 74. Mengapa? Karena pada waktu itu saya masih ingat betul tadi dikemukakan, pada tahun 70 berapa itu struktur kepengurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu hanya dekan dan sekretaris, tidak ada PD1, PD2, PD3, tidak ada. Saya masih ingat dekannya ketika Pak Sukirin. Pak Sukirin itu dekannya, saya sekretarisnya. Jadi namanya bukan sekretaris dekan tapi sekretaris fakultas. Lalu direktor itu rektor dan sekretaris universitas, institut. Nah, seperti itu pernah. Saya pernah jadi sekretaris pada waktu Pak Sukirin jadi dekan. Sesudah itu kembali lagi kepada dekan 1, 2, dan 3 ketika kepemimpinan Pak Endang Sukarlan, saya jadi pembantu dekan 2. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa PD2 pada zaman saya jauh berbeda dengan sekarang. Tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Apa yang saya lakukan itu semuanya sudah itu gitu loh. Ya itu loh bedanya aja. Namun demikian saya juga senang-senang saja gitu loh ya waktu itu pada waktu itu seperti itu. Lalu saya ingin tambahkan lagi, mengapa pada waktu itu saya kemukakan ada gelombang menambah SDM kita untuk memperkuat FIP, karena pada waktu itu saya yang harus ngurusi itu perpindahan status kepegawaian dari tenaga pengajar menjadi tenaga edukatif. Dari P3 tadi semuanya harus setiap harus berubah, dan itu diulangi lagi ketika kita harus juga kebijakan dari dihapuskannya SPG, sehingga tenaga-tenaga berkualitas dari SPG itu dilimpahkan ke FIP. Itu pada tahun berapa ya Pak? 90-an itu kita, oleh karena itu kita punya Pak Radiantoro, Pak Bambang Sabtono, Pak sing terkep banget penelitian itu loh, Pak Wakiman, Pak Sujati lah itu, Pak Sujati itu, Pak Wakiman, itu sergap, Pak Yusuf, sergap semua penelitian, karena semuanya juga harus merubah statusnya sebagai tenaga edukatif. Mengapa harus berubah? Karena dengan berubah itu akan mendapat tunjangan fungsional. Jadi salah satu yang membuat dosen agak sejahtera itu diberlakukannya tunjangan fungsional.